Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan teknik supervisi ya, di mana karena ini baru pertemuan pertama, maka saya akan menjelaskan pokok-pokok bahasan yang ada di dalam perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja. Ini karena sebelum mulai perkuliahan mungkin perkenalan dulu, karena saya juga baru pertama kali ini ya untuk mengajar di kelas ini ya. Pertamanya di tingkat 2 saya juga baru pertama. Kemarin saya sudah ngajar juga tapi praktek ya, dan saya tidak menghandle keseluruhan karena ada teknisinya yang menghandle, atau di Pak Farid ya. Kemudian untuk mata kuliah teori, ini kalau di Politeknik Negeri Cilacap sepenuhnya dihandle oleh dosen. Ini biodata saya ya, nama saya itu alamat saya. Kemudian email saya itu ya, jadi kalau ada sesuatu hal nanti bisa email yaitu ke alamat itu, atau di WA group kita sudah bentuk ya, itu bisa dijadikan media komunikasi di mata kuliah ini, teknik supervisi. Itu pendidikan saya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, ini identitas mata kuliah ya. Mata kuliah kita itu namanya teknik supervisi 2 SKS ya. Waktunya 2 jam pelajaran. Oke. Kemudian ini sekilas saja bahwa di Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ini kenapa sih kita menjalankan perkuliahan ya, karena dasarnya kita melaksanakan dari ketentuan perundang-undangan, khususnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau di Permendikbud Dikti kalau yang dulu ya, nomor 44 tahun 2015. Nah, di situ ada SKS ya. SKS itu apa? SKS itu adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester. Dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran. Ya, itu SKS. Jadi pembelajarannya nanti bisa seperti ini ya, asinkron karena kondisinya masih pandemi, ataupun memberikan penugasan kepada mahasiswa gitu ya. Nah, itu contoh. Yang penting di sana nanti di perkuliahan itu ada aktivitas belajar mengajar. Kemudian ini masa studinya untuk diploma 3 khususnya Anda itu nanti 3 tahun, kemudian SKS minimalnya 108 ya. Nah, ini yang penting ini bahwa satu SKS kuliah teori, ini teori yang kita laksanakan itu terdiri dari kegiatan tatap muka 50 menit per minggu, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri selama 60 menit ya. Artinya di sini di perkuliahan itu ada perkuliahan teori itu ada 3 bentuk kegiatan, yaitu tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri di sini ya. Ya tatap mukanya 50 menit kalau normalnya, kalau di pandemi diubah jadi 40 menit lebih sedikit ya. Penugasan terstruktur ya itu tugas. Jadi dalam perkuliahan nanti pasti ada tugas ya. Itu yang perlu Anda pahami, dan juga ada kegiatan mandiri ya. Anda belajar nanti untuk tugas pasti Anda perlu materi-materi tambahan selain yang diberikan oleh dosen untuk mengerjakan tugas itu. Ya, itu masuk di dalam kegiatan mandiri ya. Itu satu kesatuan. Jadi yang dinamakan satu SKS nanti ada 3 aktivitas itu. Jadi kalau ada dosen yang memberikan tugas ya itu memang sudah kewajibannya ya, Anda harus mengerjakan gitu ya. Terus satu SKS pembelajaran praktikum, itu praktikum ini enggak karena kita teori ya ini. Oke. Kemudian materi pembelajaran kita ya, materi pembelajaran kita di sini ada 9 pokok bahasan ya yang akan saya jelaskan satu-satu nanti ya. Yang pertama pengantar teknik supervisi ya, nanti kita akan mulai ya. Pengantar teknik supervisi, yang kedua adalah kepemimpinan ya. Dan yang ketiga komunikasi ya. Nah, komunikasi itu bagaimana cara berkomunikasi antar orang gitu ya. Atau kalau nanti Anda itu di dunia kerja ya, bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik gitu ya. Kemudian yang keempat motivasi ya. Ini bisa memotivasi bawahannya khususnya, dan secara umum khusus itu nanti untuk diri sendiri lah, minimal bisa memotivasi dirinya sendiri sebelum bisa memotivasi orang lain.
Kemudian yang kelima adalah disiplin ya. Disiplin bagaimana disiplin dalam kerja, disiplin dalam melaksanakan pekerjaan, disiplin dalam segala tindakan nanti seperti apa. Dan yang keenam itu adalah dinamika kelompok. Nah, di sini bagaimana sih memanajemen kelompok gitu ya. Mengelola dinamika kelompok. Jadi pasti di dalam kelompok nanti itu ada konflik antar personil di dalam kelompok itu ya. Bagaimana Anda sebagai supervisor nanti misalkan di lapangan itu mengelola konflik itu ya, atau dinamika kelompok agar tercapai tujuan kelompok itu ya, atau tujuan organisasi. Kemudian yang ketujuh adalah pengadaan dan peningkatan tenaga kerja ya. Bagaimana sih mengembangkan atau mengembangkan karir dari seorang staf atau karyawan di situ ya. Baik itu bawaan secara langsung maupun tidak langsung ya, atau sejawat di situ. Nah, di sini mencakup dari pengadaan, bagaimana sih sistem rekrutmen, bagaimana sih menentukan spesifikasi pegawai di situ ya, yang sesuai kebutuhan dan karakter perusahaan. Itu nanti akan kita bahas di sini gitu ya. Kemudian setelah itu penilaian karya. Nah, untuk menilai hasil kerja dari seseorang atau anak buah kita nanti itu seperti apa ya. Jadi penilaiannya, cara nilainya bagaimana? Pekerjaannya apa? Setiap pekerjaan mungkin berbeda-beda cara penilaiannya ya. Di situ perlu beberapa teknik-teknik tertentu untuk penilaian hasil karya atau hasil pekerjaan dari bawahan kita. Kemudian yang ke-9 adalah konflik dan perubahan. Nah, di dalam satu organisasi itu penting sekali mengelola konflik. Dan perubahan itu sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi sesuatu yang abadi itu adalah perubahan itu ya. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi selain perubahan itu. Jadi dalam organisasi ya pasti ada yang namanya perubahan. Itu selalu. Kalau organisasi tidak berubah ya organisasi tersebut adalah organisasi yang mati atau beku atau tidak akan berkembang gitu ya. Karena dunia ini selalu berubah tergantung perubahan kondisi global. Nah, ini sistem perkuliahan kita. Ada perkuliahan daring, perkuliahannya modelnya daring ya untuk teori ya. Jadi tidak dimungkinkan untuk tatap muka karena kondisinya sedang pandemi. Kemudian kuliahnya modelnya asinkron maupun sinkron ya. Untuk sinkronnya kan sudah dijadwalkan, dan kalau nggak salah bantuan kuota dari Kemendikbud kayaknya belum masuk juga ya. Jadi banyaknya nanti mungkin di asinkron saja, karena untuk sinkron memerlukan biaya yang tidak sedikit ya, pasti lebih mahal. Karena apa? Karena untuk kuota itu ya, apalagi pakai Zoom atau Google Meet itu kalau tidak disubsidi untuk biaya kuotanya belum masuk ya, bantuan paket datanya ya, itu pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kemudian untuk menunjangnya nanti kita bisa diskusi ya, chat WA group itu bisa juga nanti ya, kalau ada kendala di situ atau mau diskusi tentang materi perkuliahan silakan di WA group yang telah dibuat oleh teman Anda. Kemudian ada presentasi online yang mungkin ya nanti ada tugas, ada presentasi, dan ini yang utamanya adalah problem based learning. Jadi nanti Anda, saya beri suatu problem gitu ya, Anda selesaikan, coba untuk menyelesaikan permasalahan itu bagaimana Anda paparkan nanti, yaitu problem based. Terus ada kuis dan latihan soal. Ini untuk penunjang pada saat ujian. Jika ujian nanti Anda tidak kesulitan karena sudah pernah latihan soal. Itu model perkuliahan kita ya. Ada asinkron, ada sinkron, ada diskusi lewat WA group atau yang media yang lainnya, juga mengerjakan latihan, presentasi, dan menyelesaikan kasus atau menyelesaikan studi kasus. Ini model penilaiannya ya. Jadi untuk mendapatkan nilai A tidak perlu nilai 100 ya, 80 sudah A ya, atau 4 ya, itu sangat baik ya, untuk istimewa. Kemudian untuk AB itu 75 ya sampai 79, ini sesuai dengan peraturan akademik ya. Komposisi nilainya saya mengambilnya dari UTS, UAS, dan juga tugas, atau lain-lain itu bisa berasal dari tugas dan sikap ya, pada saat Anda berkomunikasi, pada saat Anda menyampaikan tugas, misalkan ketepatan mengumpulkan tugas, itu masuk nilai lain-lain ya. Jadi UTS 30%, UAS 30%, dan lain-lainnya 40%. Nah, ini buku referensinya ya, modul teknik supervisi 2010, itu Politeknik Cilacap dan seterusnya. Ini beberapa referensi yang kita gunakan untuk perkuliahan di mata kuliah teknik supervisi. Oke, mungkin itu sekilas perkenalan dari saya sebelum saya masuk ke materi ya.
Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.